Kakek, lihat! Berita si brengsek itu ada di mana-mana. Celia, sepertinya belakangan ini kau sangat memperhatikannya. Apa jangan-jangan kau menyukainya? Aku hanya mencari kesempatan untuk menghajarnya. Kakek nggak tahu kenapa kau marah. Sekarang panggil William kemari. Kakek ada urusan dengannya. William, kau sudah membuat masalah besar. Sin pun berpindah ke perusahaan kecantikan Kahlis. Namun tanggal rilis pilnya belum ditentukan dan terlihatlah sudah banyak yang memesan pil itu. Hingga ada juga yang memesan dengan jumlah besar. Sial, sudah banyak yang menelpon kita. Kapan kau akan mengumumkan perilisan pil Pincay? Banyak rumah sakit yang mau bekerja sama dengan kita. Bos-bos besar perusahaan juga mau membeli saham. Tenanglah, sudah aku bilang ini bakal laris di pasar. Kita bisa makin kaya kalau pil ini makin laris. Kita harus tunggu sampai puncaknya. Tiba-tiba ada pesan dari David Yorda atau ayah William. Dia menyuruh William untuk berhati-hati karena keluarga Yorda sudah mulai bergerak. Cuy, sekarang baru terlihat seperti seseorang ayah. Menjijikkan. Aku nggak pernah menganggap mereka serius. Bos, ini gawat. Aku baru mendapat surat denda dari Departemen Perdagangan dan BPOM. Mereka mendenda kita 4 juta karena belum mencapai standar mereka. Mereka bahkan menyuruh kita tangguhkan bisnisnya. Baiklah, kau boleh kembali. Baru saja karyawan menutup pintu, Nona Katie pun langsung menjerit kaget. Seketika para karyawan pun langsung melirik ke arah ruangan mereka. Padahal perusahaan mereka belum memulai beroperasi, namun sudah dikenai denda 4 juta rem. Bukan hanya itu, bisnis mereka pun disuruh tutup oleh pihak tertentu. Ini sangat merugikan bisnis mereka. Nona Katie pun berpikir adanya dalang di balik masalah ini. Dia pun bertanya, apakah William tahu siapa yang melakukan hal itu? Namun respon William sangat santai. Dia berkata kepada Katie untuk tidak terlalu memikirkannya. Setelah itu William pun pamit untuk keluar dan menyuruh Katie untuk mengurus masalah itu. Seketika perkataan itu membuat Katie kesal, karena seharusnya William lah yang sebagai direktur lebih mementingkan hal ini. Namun malah menyuruh Katie yang hanya karyawan biasa. Katie pun langsung menyuruh para karyawan libur sementara, dan gaji mereka tetap jalan seperti biasa. Katie berkata untuk apa dia panik, sedangkan William saja tidak panik. Sin pun berpindah keluar perusahaan, dan terlihat William yang sedang berjalan santai sambil memikirkan perusahaannya. Pasti ada yang gak senang dengan kesuksesan perusahaanku. Aku gak menyangka mereka mengincarku secepat ini. Tiba-tiba ada mobil yang berhenti di hadapannya. Dan ternyata itu adalah Celia. Cepat naik, kakekku ingin bertemu denganmu. Percuma kau seorang wanita, kau gak bisa lembut. Kau bahkan lebih kasar daripada pria. Kau juga, kau ini pria. Apakah nggak bisa bersikap lebih murah hati? Kau lebih pendendam daripada wanita. Murah hati? Untuk apa aku bersikap murah hati? Lagi pula kau bukan istriku. Aku pun juga begitu. Buat apa aku bersikap lembut padamu? Kau juga bukan suamiku. Hah, ucapanmu itu terdengar seperti kau sudah punya suami. Kau sendiri juga nggak punya istri. Untuk apa kau mengeritiku? Sialan, kau mau aku murah hati? Jadilah istriku kalau kau berani. Biar aku perlihatkan seberapa murah hatiku ini. Jadi suamiku kalau kau berani? Biar aku perlihatkan kau seberapa lembutnya aku. Karena terus melawan omongan William, Celia pun tersadar. Dan seketika dia pun langsung menekan laju mobil sambil menarik semua ucapannya. Dan singkat cerita, sampailah mereka di kediaman Neil. Dan terlihatlah kakek Ronald yang bingung melihat badan William yang terus gemetar. William, kau kenapa? Sialan, dia ini sudah gila ya. Bisa-bisanya mengendarai mobil secepat angin. Aku hampir saja ngompol. Siapa suruh kau asal ngomong? Apa kalian gak bisa lebih harmonis? Celia, keluarlah. Ada yang mau kakek bicarakan dengan William. Celia pun keluar dengan rasa kesal. Namun tiba-tiba dia terdiam dan masih memikirkan ucapan William yang tadi. Dia berpikir, apakah William serius dengan ucapannya? Namun dia tidak yakin. Pertanyaan itu terus berpusing di pikirannya. Bahkan dia berpikir William cukup berani. Walaupun William tahu kalau Celia sudah mempunyai tunangan yang berlatar belakang militer, ya walaupun begitu, Celia masih terus-menerus membolak-balikkan pikirannya.
dan scene pun berpindah pada William dan kakek Ronald. William, aku berikan kata ini untukmu. Terima kasih atas niat baik Pak Ronald, tapi aku nggak paham arti kata ini. William, pengaruh pil pincai sudah beredar di luar perkiraanmu. Pil ini bisa mempengaruhi seluruh dunia. Negara lain pasti akan iri dengan obat ini. Apakah kau bisa melindungi pil pincai? William pun bingung dan terdiam. Aku hanya mau menasihatimu, melihat dirimu yang sekarang. Jangankan melindungi pil pincai, kau bahkan kesulitan untuk melindungi dirimu sendiri. Jadi aku sarankan, kau jangan jual pin pincai itu dulu. Bersabarlah sebentar lagi, sambil kumpulkan kekuatanmu. Pak Ronald, aku mau bilang padamu pil pincai ini harus dijual. Dan sebentar lagi akan dijual. Hah, sifat emosionalmu ini buruk. Percuma saja aku menulis kata sabar untukmu. Kau harus mengerti, menjadi orang hebat belum tentu menjadi hal baik. Aku paham apa maksudmu. Diriku yang sekarang memang nggak bisa melindungi pil pincai ataupun diriku sendiri. Aku akui itu. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Dengan adanya perlindungan dari angkatan militer, nggak akan ada yang berani mengganggumu. Ini adalah jalan terbaik untukmu. Baiklah, akan kupertimbangkan hal ini. Hehehe, aku tunggu jawabanmu secepatnya. Oh iya, ku dengar perusahaanmu sedang dalam kesulitan. Apakah kau perlu bantuan dariku? Nggak perlu. Aku bisa menghadapi para penjahat dari keluarga Yorda itu sendirian. Keluarga Yorda akan menjadi milikku seorang. Bocah ini dendamnya terlalu besar. Ini tidak baik untuk masa depannya. Scene pun berpindah ke dalam villa keluarga Orlando. Paman Yuli pun akhirnya mengatakan untuk mengembalikan pekerjaan Yuli lagi. Pamannya berkata, sangat disayangkan kalau melepasmu dari pekerjaan ini. Pamannya pun membuat keputusan untuk mengembalikan pekerjaan Yuli. Namun, Yuli merasa ada yang tidak beres. Karena sebelumnya Paman Yuli sangat ingin mengeluarkan Yuli dari pekerjaan, dan sekarang malah meminta Yuli untuk bekerja lagi. Yuli pun berpikir adanya sesuatu di balik hal itu. Scene pun berpindah di dalam perusahaan William. Dan terlihatlah William yang sedang santai sambil memikirkan hal yang dikatakan oleh Pak Ronald. William merasa perkataan Pak Ronald itu benar. Semua orang menginginkan pil pincai, namun William masih belum siap untuk memiliki musuh. Di sisi pikiran lain, William juga menentang bekerja sama dengan keluarga Niall. Karena angkatan militer sangatlah kuat, dia berpikir cepat atau lambat dia akan ditelan oleh keluarga Niall. Tiba-tiba datanglah Keti dengan tergesa-gesa, memberitahu William bahwa telah terjadi sesuatu pada keluarga Yorda. Ada yang membakar plaza keluarga Yorda, dan salah satu hotel mereka juga dirusak. Sambil menyalakan TV, Keti pun bilang itu adalah ulah rakyat biasa. Dan terlihatlah salah satu hotel keluarga Yorda sudah terbakar. Para rakyat biasa tidak terima kalau keluarga Yorda melawan klinik kecantikan Kahlis, dikarenakan mereka sudah hidup dengan keadaan muka yang penuh luka bertahun-tahun. Sedangkan keluarga Yorda malah menutup klinik kecantikan Kahlis. Itu menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk hidup normal kembali. William yang melihat kejadian itu langsung tertawa senang. William tidak menyangka bahwa para rakyatlah yang bertindak untuk membalas kelakuan busuk keluarga Yorda. Keti pun mengira William sudah memprediksi kejadian ini. Karena William selalu terlihat tenang, William pun berkata bahwa itu semua di luar prediksinya. Dia mengira 4 keluarga besar akan bermusuhan pada keluarga Yorda untuk mementingkan keuntungan masing-masing. William tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia pun berpikir, apa yang akan dilakukan oleh keluarga Yorda selanjutnya? Scene pun berpindah ke dalam villa keluarga Yorda. Terlihat kakek Yorda dan Paman William sedang berbincang. Paman William membawa informasi dari para rakyat berwajah cacat. Mereka akan melakukan tindakan yang lebih gila lagi apabila keluarga Yorda mencoba untuk mengganggu klinik kecantikan Kahlis Thomas. Sang kepala keluarga Yorda pun tidak gentar akan ancaman para rakyat berwajah cacat. Memangnya keluarga Yorda takut pada mereka. Perbuatan mereka yang membakar gedung kita adalah kejahatan besar. Sekarang telepon Haris. Suruh dia tangkap semua penjahat yang sudah menghancurkan properti kita. Tapi ayah de, Gemarang bukanlah kota kecil. Penduduknya sangat banyak, rakyat berwajah cacat juga banyak, dan masih banyak wanita yang berparas jelek yang ingin menjadi cantik dengan pil pincai. Jika kita lawan mereka sekarang, bisa-bisa... Aku tahu apa maksudmu.
Tapi kita juga harus berjuang hingga akhir. Kita nggak boleh sampai ditakuti oleh orang-orang gila itu. Keluarga Yorda nggak seperti itu. Namun kenyataannya, rakyat berwajah cacat itu di luar dugaan keluarga Yorda. Mereka yang berwajah cacat sangat tidak bisa menerima penampilan mereka yang seperti itu. Dengan wajah yang seperti itu, mereka bisa membuat menangis anak-anak saat melihat wajah mereka. Mereka sangat malu memiliki wajah seperti itu. Kemunculan pil pincai membuat harapan besar bagi mereka. Tapi keluarga Yorda malah ingin menghancurkan perusahaan pil pincai. Hal ini membuat mereka sangat murka. Demi untuk membela pil pincai, mereka sudah menyiapkan mental. Mereka sudah siap untuk dihukum karena perbuatan mereka. Apa kau nggak lihat tatapan mereka yang tertangkap itu? Mereka bahkan nggak terlihat menyesal. Orang seperti itu sangat menakutkan. Gak ada yang berani macam-macam dengan mereka. Kau sudah mempersiapkan semuanya kan? Apa pendapatmu tentang hal ini? Aku mau berita ini menjadi topik teratas. Aku sangat senang. Ini sangat menyenangkan. Kekuatan rakyat nggak bisa dipandang remeh. Keluarga Yorda pantas untuk dihancurkan. Aku nggak mungkin menulis hal ini di laporan kan? Apa nggak ada hal lain yang ingin kau sampaikan? Hehehe, ada dong. Fanny, bantu aku umumkan untuk mereka yang berwajah cacat yang tertangkap. Akan ku beri diskon 50%. Apa? Bukannya itu berarti kau mendukung mereka untuk menghancurkan keluarga Yorda? Bisa-bisa kau akan dianggap sebagai dalang dalam masalah ini. Ya, mesti kenyataannya bukan. Ya, aku emang mau masalah ini menjadi besar. Dengan ucapan William yang seperti itu, rakyat berwajah cacat pun berbondong-bondong untuk menghancurkan properti keluarga Yorda. Bahkan, ada yang datang dari negara luar untuk menghancurkan properti keluarga Yorda. Dalam 2 hari, rakyat berwajah cacat yang tertangkap sudah mencapai 300-an lebih. Namun masih banyak lagi yang tersisa untuk membantai properti keluarga Yorda. Mereka juga tidak kabur. Walaupun sudah menghancurkan properti keluarga Yorda, mereka hanya menunggu dari kejauhan untuk ditangkap. Sin pun berpindah ke dalam villa keluarga Yorda. Mereka sangat kesal karena orang-orang berwajah cacat itu makin membabi buta untuk menghancurkan properti keluarga Yorda. Karena kelakuan mereka, keluarga Yorda rugi hingga 2 miliar rem. Semua keluarga Yorda pun sangat gak menyangka akan hal itu. Lindsay, sang adik William, pun memberikan saran supaya keluarga Yorda menghentikan perlawanan. Karena seluruh netizen sudah mencaci maki mereka, dan kakek Yorda pun akhirnya menyerah. Dan Sin pun berpindah ke dalam perusahaan William. Wah, Mel ternyata nggak bisa bermusuhan dengan rakyat. Ya, meskipun itu keluarga Yorda. Ternyata mereka juga bisa menderita karena rakyat biasa. Hehehe, rasanya senang banget. Sudahilah senangmu, kita masih memiliki hal yang lebih penting. Apakah kau sudah menentukan harga pil pincai? Cepat atau lambat pil ini akan segera dijual. 100.000 rem per butir. Hah? 100.000 rem per butir? Ini kemahalan. Mahal? Harga untuk operasi plastik ke Hovona lebih mahal dari ini. Aku rasa 100.000 rem terlalu murah. Kalau bukan karena mempertimbangkan harga pasar, aku mau menjualnya 300.000 rem. Jika harganya 100.000 rem, itu juga sangat sulit untuk dijadikan harga pasar. Gak ada yang mampu untuk membelinya. Apa kau gak bisa turunkan harganya biar mereka bisa beli? Aku tahu itu. Saat membuat pil pincai, aku akan menurunkan dosis obatnya dan akan membaginya 3 tingkatan. Pil pincai tingkat bawah, harganya 29,999 rem. Pil pincai tingkat menengah, 69,999 ribu rem. Dan tingkat tingginya, 99,999 ribu rem. Baiklah, kau bosnya. Aku hanyalah karyawan biasa. Jadi kapan kau akan memulai memproduksinya? Bersabarlah, kita bahas lagi nanti. Pil pincai jadi populer karena konferensi pers kemarin dan masalah rakyat berwajah cacat yang menghancurkan properti keluarga Yorda. Pil ini sudah pasti akan terjual habis jika kau menjualnya sekarang. Kenapa harus menundanya lagi? Alasannya hanya satu kata, yaitu keamanan. Benar, kita akan kesulitan melindungi proses pembuatan pil dengan kemampuan kita saat ini. Selain itu, keuntungan pil pincai terlalu besar. Kalau sampai 4 keluarga menginginkannya, kita nggak akan bisa melawan serangan mereka. Jangan khawatir, aku akan memberikan kerajaan bisnis sesuai janjiku. Kau akan menjadi CEO wanita terhebat di dunia. CEO wanita terhebat apanya? Aku juga nggak membutuhkannya. Sudah cukup bagiku selama aku bisa membantumu.
Saat itu kau rela meninggalkan perusahaan yang susah payah kau bangun hanya untuk membantuku melawan keluarga Yorda hingga kau berakhir pengangguran. Aku nggak mungkin menutup mata akan hal ini. Seketika mereka pun mulai ingin bercinta. Namun sayang, ada seseorang yang mengetuk pintu. Dengan refleks, Nona Ketty pun mendorong dan menyuruh William membuka pintu. Dan dia pun pamit untuk tidur duluan. William pun melangkah untuk membuka pintu. Dan ternyata itu adalah Nona Fanny. Dengan tergesa-gesa, dia pun meminta bantuan kepada William untuk mengobati bibinya yang sedang sakit. William pun menanyakan bibinya cantik atau tidak dengan nada bercanda. Tanpa banyak pikir, Nona Fanny pun langsung menarik William. Padahal William ingin bersiap-siap, namun Nona Fanny pun mengabaikannya. Mereka pun berangkat. Nona Fanny pun langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ya, tentu saja itu membuat William takut. Dan dia berkata jika terus melaju seperti ini, bisa-bisa mereka duluan yang akan diobati. Nona Fanny menyuruhnya diam, karena Nona Fanny sangat percaya diri dengan kemampuannya. Namun, tiba-tiba ada mobil truk yang sengaja menabrak mereka dari belakang. Seketika mereka pun menjadi sedikit oleng. Dan William pun, yang awalnya takut dengan kecepatan tinggi, dia malah menyuruh Nona Fanny untuk melaju dengan lebih cepat lagi. Nona Fanny pun bilang bahwa itu sudah yang paling cepat. Mobil truk pun menyalip dan menabrak mereka dari arah samping. Seketika itu membuat mobil Nona Fanny hilang kendali dan terguling beberapa kali. Hal itu membuat Nona Fanny pingsan. Sedangkan William yang masih sadar mencoba untuk membangunkan Nona Fanny. Karena sudah nggak bisa dibangunkan. Dia pun mencoba membawa Nona Fanny keluar dari mobil. Sialnya akibat benturan, pintu mobil menjadi payah untuk dibuka. Namun truk itu balik lagi untuk menabrak mobil mereka. Karena William nggak bisa membuka pintu, dia pun berusaha melindungi Nona Fanny di dalam mobil. Dan truk itu pun menabrakkan mobilnya, lalu pergi begitu saja. Scene pun berpindah ke rumah sakit Gemarang. Terlihatlah William yang berbaring dan sudah dipenuhi oleh perban. Ketika dia terbangun, dia langsung menanyakan di mana dia berada. Ketty yang mendengar suara itu langsung terlihat senang memberitahu William bahwa dia sedang ada di rumah sakit. William pun bertanya kembali, sudah berapa lama? Dia pingsan dan menanyakan bagaimana kondisi Fanny. Ketty menjawab bahwa dia sudah pingsan selama 2 hari dan kondisi Fanny sangat parah. Kedua kakinya patah. Ketty pun bercerita, kejadiannya sangat mendadak dan keadaan sudah kacau balau saat mereka sampai. Untungnya William melindungi kepala Fanny, kalau tidak kondisinya pasti lebih bahaya. Ketty pun memberitahu William bahwa kejadian itu sudah ditinjau lebih lanjut oleh atasan kota Gemarang dan tersangka sudah ditemukan oleh polisi. Pelakunya berani mencoba membunuh putri wali kota Gemarang. Bukankah dia cari mati? Sepertinya pelaku ini sangat bodoh. Ketty pun mengajak William untuk pergi menjenguk Fanny ke kamarnya. Ketika sampai, Nona Fanny pun berkata, akhirnya kau datang untuk menjengukku. Dan William menjawab, belum saja dia mengobati bibi Fanny, tapi malah mereka yang sudah menjadi pasien. Kemarin ditembak, sekarang ditabrak mobil sial. Kenapa aku selalu diincar? Nona Fanny, kenapa kau marah-marah begitu? Aku saja nggak menyalahkanmu. Kau juga nggak boleh menyalahkanku. Bisa-bisa itu musuhmu. Cepat bantu aku. Mereka bilang aku harus dirawat 1 bulan. Masih banyak laporan yang harus kubuat di luar sana. Aku sudah hampir gila. Fanny pun terus memohon kepada William. Namun sebelum mengobati Fanny, William pun bertanya, siapa pria tertampan dan terhebat? Fanny pun menjawab, kaulah orang yang paling tampan dan hebat sedunia. William pun menyindir Fanny sebagai wanita tebal muka atau muka tembok. Namun dia bilang bahwa dia belajar hal itu dari William. William beneran jahat. Padahal dia sedang terluka, tapi bisa-bisanya dia merundung orang lain. Tiba-tiba ada yang membuka pintu dengan terburu-buru. Dan ternyata itu adalah Sarah atau Nona Polwan. William, aku dengar kau sudah sadar. Bagaimana lukamu? Masih sakit nggak? Waduh, masalah besar sudah datang. Ini. Aneh, kenapa kau melihatiku? Kau menyembunyikan sesuatu? Aku lelaki taat. Aku nggak sembunyikan apa-apa. Bu Sarah, terima kasih atas perhatian ibu, lukaku sudah membaik. Oh iya, Bu Sarah, apakah pelakunya sudah tertangkap? Belum. Pak William, tenang saja, kami akan segera menangkap pelakunya.
Biasanya dia selalu memanggilku dengan panggilan mesra, tapi sekarang dia nggak berani karena ada Katie di sini. Titi, terima kasih atas kerja kerasnya. Aku yakin kalian pasti akan menangkap pelakunya. William, kami butuh bantuanmu. Apakah kau masih ingat dengan penampilan pelakunya? Bisa lebih gawat kalau William nggak melindungi Fanny saat di TKP. Pria genit ini baik juga. Seingatku, pelakunya memakai topi dan kacamata hitam. Petunjuk ini nggak cukup. Belum selesai William berbicara, ada suara cewek manja yang mengkhawatirkan William. Dan ternyata itu adalah Vivian Atmojo. Gawat, kok si rubah ini datang juga? Dengan nada manja Vivian Atmojo mengkhawatirkan keadaan William. Dan Nona Fanny pun bertanya dalam hati, sebenarnya ada berapa banyak wanita yang didekati oleh William? Vivian pun terus menggoda William. Dia tidak peduli dengan orang sekitarnya. Hingga akhirnya Katie merasa kesal dan langsung memisahkan mereka berdua. Nona Vivian, terima kasih atas perhatianmu pada William. Tidak perlu seperti itu, Nona Katie. William adalah adikku tercinta. Bukankah hal yang wajar jika seorang kakak khawatir dengan seorang adiknya? Oh ya, benarkah? Hehehe. Antara saudara? Iya benar, hanya hubungan antara saudara saja. Hehe. Dan tiba-tiba timbullah satu masalah lagi. Nona Celia dari keluarga Niall pun menjenguk William juga. Dia membuka pintu dan dengan nada keras, dia menanyakan kabar William. Seketika semua orang menjadi terdiam. Nona Celia, jangan langsung marah-marah. Aku jadi malu. Terima kasih sudah mewakili Pak Ronald untuk mengunjungiku. Nanti, aku akan balas untuk mengunjunginya. Sial, tambah satu lagi pembuat onar. Kau pikir kakek yang menyuruhku ke sini? Apa aku nggak boleh datang atas kemauanku sendiri? Apa yang dia mau? Masalahku sudah cukup banyak. Bukankah kau membenciku? Dulu aku membencimu, tapi sekarang? Entahlah. Bukankah kemarin kau mau jadikan aku istrimu? Aku menunggu aksimu. Itu sebenarnya masalah ini sangat rumit, tapi... Kau sungguh-sungguh mau mengejarnya? Dasar playboy. Cuy, buaya darat. Hehe, apa masih ada lagi yang ingin kau katakan? Ya, seketika William pun terdiam kehabisan kata-kata. Tapi untungnya, Celia pun mengalihkan pembicaraan. Dia mengatakan bahwa kakek Ronald sudah melibatkan angkatan militer dalam masalah itu. Seketika hal itu membuat wanita lainnya terkejut karena hanya masalah seperti itu sampai melibatkan militer. William pun bicara dalam hati bahwa itu pengalihan yang bagus. Dan dia mengira sepertinya tidak akan ada keributan lagi. Namun sepertinya William hanya ahli dalam mengobati penyakit untuk memastikan kejadian selanjutnya tetaplah menjadi milik Tuhan. Tiba-tiba Nona Yuli pun masuk dan dia heran karena kamar sudah dipenuhi berbagai macam jenis wanita. Astaga, baru saja susah payah mengalihkan topik. Kenapa Yuli malah kesini? Apa mereka semua ingin menghabisiku? Sial. Baiklah, segini dulu untuk Dewa Obat part 30-nya. Semoga masih tetap bisa menghibur teman-teman semua. Untuk yang terhibur tapi belum subscribe, yuk subscribe supaya nggak ketinggalan saat ada updatean dari kisah ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share.